Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Wa asyhadu anna Muhammadan khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan kita pada hari ini yaitu berkenaan dengan pandangan kita terhadap bangsa jin. Ada beberapa hal yang merupakan pandangan dari masyarakat kita terhadap bangsa jin. Adapun di antaranya adalah anggapan yang pertama, bahwa kita selalu menganggap bahwa bangsa jin itu adalah bangsa yang sangat kuat. Padahal kalau kita kembali kepada Al-Quran, khususnya pada firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah An-Nisa ayat 76, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kaida syaitan kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Dan kita juga telusuri dari hadis-hadis Nabi SAW, banyak yang menjelaskan bahwa syaitan itu lemah. Misalnya saja ketika kita makan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan tidak akan makan dengan makanan yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita menutup suatu bejana dengan menyebut nama Allah. Begitu juga ketika kita ingin masuk WC kemudian berdoa minta kepada Allah, maka syaitan tidak akan mampu untuk berbuat keburukan atau mendatangkan keburukan kepada orang-orang yang senantiasa meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam pandangan kita menganggap bahwasanya kalangan jin itu adalah sesuatu yang menakutkan. Memang di antara kalangan jin ini berusaha untuk menakuti manusia, sehingga manusia itu takut kepadanya. Padahal sebagaimana kita ketahui, kalangan jin itu paling takut dengan manusia, sebagaimana manusia takut kepada kalangan jin. Namun para jin-jin ini justru lebih takut, hakikatnya lebih takut kepada manusia. Oleh karena itu, sedikit sekali kita dapatkan bahwa kalangan jin itu mudah untuk menampakkan diri kepada manusia. Karena jika mereka menampakkan diri kepada manusia, kemudian manusia itu memukul atau melakukan tindakan-tindakan buruk kepada jin, maka tentunya akan berdampak buruk terhadap jin tersebut. Salah satu bentuk kesalahan yang kita lakukan ketika adanya ketakutan manusia kepada kalangan jin, misalnya melewati di suatu tempat yang dia anggap sesuatu yang angker, lalu mereka mengucapkan dengan ucapan tabik datuk, maka yang demikian ini adalah satu kesalahan. Seharusnya ketika melewati di suatu tempat yang ia yakini sesuatu yang angker ataupun menyeramkan, padahal secara syariat menyuruh kepada kita semua untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ataupun ketika ia takut, maka ia membaca doa yang lain, misalnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka dengan demikian, ketika seorang meminta perlindungan kepada Allah dengan membacakan bacaan tadi, maka kita yakini Allah pasti melindungi kita dari segala keburukan makhluk, termasuklah dari kalangan bangsa jin. Kemudian suatu hal yang sangat penting yang membuat senantiasa ketakutan dalam diri kita, di antaranya tayangan-tayangan ataupun film-film yang memberikan semacam gambaran persepsi bahwa kalangan jin itu dapat membunuh manusia, dapat melakukan tindakan buruk kepada manusia. Maka yang demikian adalah sebagai suatu gambaran yang salah. Pada hakikatnya kalangan jin ini termasuk golongan yang lemah dalam tipu dayanya. Maka kita sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah, maka tidak sepantasnya manusia itu menunjukkan sikap ketakutannya kepada kalangan jin. Karena hakikatnya jin itu adalah makhluk yang lebih takut kepada manusia. Dan sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, bahwa kalangan jin ini berusaha menakut-nakuti manusia, di antaranya agar dia mampu untuk menguasai pada diri manusia, karena terbukanya pintu yang dengan mudah ia menguasai pikiran manusia, menguasai jiwa dan raga manusia,
karena terbukanya pintu tadi. Kemudian ada anggapan yang mengatakan bahawa kalangan jin itu dapat membantu dan dapat menolong manusia. Maka yang demikian adalah terlarang secara syariat, karena memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran surah Al-Jin, ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia ya'udzuna birijali minal jin, di mana dia meminta perlindungan ataupun pertolongan kepada sekelompok dari kalangan jin. Malah jin itu akan menambah yang namanya kesombongan. Kenapa? Karena manusia itu meminta pertolongan, perlindungan, meminta bantuan kepada kalangan jin, sehingga jin itu menjadikan diri mereka lebih sombong dan menganggap diri mereka lebih hebat daripada manusia. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, di dalam kita melakukan proses terapi ruqyah syariah, hal-hal berupa prasangkaan-prasangkaan yang ada dalam diri seseorang, hendaklah prasangkaan-prasangkaan buruk itu dibuang sejauh-jauhnya. Karena selama ada persangkaan yang menganggap bahawa kalangan jin itu kuat, menganggap bahawa kalangan jin ini berkuasa atas manusia, menganggap bahawa kalangan jin ini memiliki kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia, selama anggapan-anggapan ini ada di dalam diri seseorang, maka ketika kita melakukan proses terapi ruqyah syariah juga mengalami hambatan-hambatan dikarenakan persangkaannya tersebut. Padahal harusnya dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang paling maha dahsyat yang dapat mengalahkan yang demikian, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, materi yang singkat ini sebagai suatu gambaran berfikir untuk kita semua, bahawa kita harus yakini bahawa sumber kekuatan yang paling terkuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini bahawa makhluk yang Allah ciptakan di antaranya kalangan jin adalah tergolong makhluk yang lemah, sebagaimana firman Allah yang saya sebutkan tadi, inna kaida syaitan kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan ini sangat lemah. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan-keburukan yang dilakukan oleh kalangan bangsa jin yang merupakan makhluk daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus meyakini bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita menjalankan ketaatan yang Allah perintahkan dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.